Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Ibu-ibu, bapak-bapak, salam tuh ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, salam yang wajib dijawab. Nah, yang kedua, salam yang tidak perlu dijawab. Yang ketiga, salam yang kita tidak pengen dengar jawabannya. Yang pertama tadi salam yang wajib dijawab, salam yang pertama tadi. Ya, sudah saya ucapkan salam, sudah dijawab. Mudah-mudahan yang menjawab diampunkan dosa-dosanya, dilancarkan rezekinya. Yang punya utang, utangnya lunas. Bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Enggak sendiri tapi bawa keluarga. Amin ya rabbal alamin. Yang enggak jawab salam enggak bisa kentut. Enggak ya. Itu salam yang pertama. Salam yang kedua, salam yang enggak perlu dijawab. Apa tuh? Ada enggak salam yang enggak perlu dijawab? Mana? Ketika Pak Imam mimpin sholat, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perlu dijawab nggak? Kalau dijawab gimana? Rame, betul nggak? Iya. Yang ketiga, salam yang kita tidak pengen dengar ada yang jawab. Salam apa tuh? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke kuburan, salam nggak? Assalamualaikum ya ahlul kubur. Pengen denger nggak jawabannya? Kalau ada yang jawab gimana? Kabur. Iya, tuh ya, kalau didengar apalagi malam-malam ya. Iya, hati-hati ya. Banyak orang-orang malam-malam pacaran di kuburan. Ada apa enggak? Iya, ada perempuan main handphone di atas kuburan. Ditegur sama penjaganya, Neng, malam-malam kenapa main handphone di atas kuburan? Habis di dalam kagak ada sinyal. Nggak taunya kuntilanak. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal kiram, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Yang pertama adalah Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah, Bapak Ustadz Uwais Mukarram. Mana orangnya? Kemana nih? Yang kedua, Ketua Panitia Bapak Mukhtar Taufik. Yang mana orangnya? Nah, tadi ya. Yang ketiga, Ketua PHBI Bapak Ustadz Maman Sarmani. Yang ini nih, yang tengah. Yang kita muliakan pula Bapak Ketua RW Bapak Arianto. Mudah-mudahan sehat ya. Bapak Ketua RT 1, 2, dan 3 hadir. Alhamdulillah gitu. Kemudian yang kita muliakan tokoh agama Bapak Abdul Muhyi, Bapak Aang Jahari,
Bapak Haji Zulkarnain, Bapak Haji Bakhrudin, Bapak Haji Ikhwan Setiawan, serta seluruh tokoh agama, para hujah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang juga tidak saya sebutkan satu persatu namanya, karena memang catatannya udah kagak ada lagi. Iya. Dan kalau disebutin satu persatu nggak kelar sampai maghrib, cuma nyebutin doang. Ya, seluruhnya saja yang hadir rahimakumullah insya. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat duduk bersama dalam rangka merayakan hari Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita insya Allah akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal. Dan kita berharap pula bubarnya kita dari tempat ini tidak ada lagi dosa-dosa yang ada pada diri kita, digugurkan oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Salam serta salawat semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin sekalian, ketika baginda Isra Mi'raj, beliau melihat ada malaikat yang tangannya banyak banget, ribuan. Beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu malaikat apa? Itu malaikat pencatat hujan. Jadi ada pencatat hujan. Ditanya, hai malaikat, apakah kamu bisa menghitung curahan hujan? Bisa. Setiap hujan yang turun di muka bumi ini bisa saya hitung. Tapi ada yang tidak bisa saya hitung. Apa itu yang tidak bisa kamu hitung? Yang tidak bisa saya hitung adalah rahmat dari Allah kepada orang-orang yang mau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hujan yang sedemikian banyaknya malaikat sanggup menghitung, tapi solawat yang kita persembahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat tidak sanggup menghitung berapa curahan rahmatnya. Luar biasa. Kenapa? Kalau Allah nyuruh kita sholat, Allah sholat apa kagak? Allah sholat apa enggak? Enggak, cuma nyuruh doang. Allah nyuruh kita zakat, Allah zakat apa kagak? Kagak. Allah nyuruh kita haji, Allah haji enggak? Tapi begitu Allah menyuruh kita bersolawat, Allah solawat ya. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Aku dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hei umat manusia, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu. Saking luar biasanya tuh. Nyok salawat dulu ya. Iya. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salamullah ala yasin sawasana
jamaah yang berbahagia, sebelum kita mulai ceramah, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Ismi. Kita kenalan dulu ya. Karena kata orang Tionghoa mengatakan taken mata saya mata cip. Apa bu? Taken mata saya mata cip. Artinya apa? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tuh ya, cuma disingkat doang Pak, ya kan ya. Iya, nama Muhammad Nurul Ismi, berangkat haji tahun 2007. Makanya kalau saya nggak dipanggil haji, saya kagak nengok. Pak Ismi gimana saya? Tapi kalau pakai Pak Haji, kasih nengok. Haji kan mahal, masa nggak dipanggil haji? Canda ya. Rumah dekat ya, situ masuk tol apa itu Bogor, keluar tol Tomang sampai ya, rumahnya di Jakarta ya, dekat ya. Alhamdulillah hari ini istrinya baru satu. Kenapa mah? Iya nomor satu ya. Masalah buat lo. Istri satu, anak dua, perempuan sama laki, cucu dua, laki-laki. Alhamdulillah ya. Ini nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang harus senantiasa kita syukuri ya. Jangan dikhianati. Ya kan? Cukup nggak istri satu? Bu, cukup nggak istri satu? Pak, cukup nggak istri satu? Kurang, kurang adanya. Iya. Ada yang bilang, Pak Ustaz, kalau istri satu mah bukan istri, namanya iswan. Kalau dua, istu. Kalau tiga, istri. Jadi kalau punya istri baru satu, udah punya istri belum? Belum, baru iswan. Iya. Ya bu ya. Maaf bu ya. Iya. Ustadz aja satu, yang lain juga insya Allah satu di mana-mana. Ya, satu di tikungan, satu di tanjakan, satu juga ya. Alhamdulillah saya hadir di sini diwasilahi oleh undangan dari Bapak Ustadz Maman ya, Ketua PB apa tadi? Apa itu? Oh ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini, bermuajahah bersama teman-teman ya. Kita menuntut ilmu, sharing ilmu bareng-bareng. Dalam satu hadis kursi dikatakan, barang siapa duduk sejenak saja di majelis taklim, maka pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi bapak-bapak duduk ya, sambil ngunyah-ngunyah apa itu kue bolu ya, sambil nyeruput kopi apa, kopi oplet. Baru dengar saya ada kopi oplet ya. Iya, ini dapat pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro Pak, sholat sunnah 1000 rakaat. Kemarin taraweh 23 aja ada 4P. Apa tuh 4P? Pinggang pegel, pantat panas. Ini duduk sebentar saja. Hei Jibril, siap komandan. Itu masyarakat apa nih? Pasir Jambu lagi ngapain? Sedang nuntut ilmu ya Allah. Kasih mereka pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Siap komandan. Tapi ya Allah, ada yang tidur ya Allah. Biasa deh ya. Kalau kita majelis taklim tidur biasa, ya kan? Ada yang tidur ya Allah. Walaupun tidur, kasih dia pahalanya. Subhanallah. Ternyata tidur di majelis taklim dapat
Makanya usul saya buat ibu-ibu, kalau mau tidur cari majelis biar dapat pahala, insya. Bukan cuma hanya sekadar pahala sholat sunnah 1000 rakaat, dapat pahala menjenguk 1000 orang yang lagi sakit. Masya Allah. Pernah Pak jenguk orang sakit sampai 1000? Wih, ngomongin jenguk orang sakit nggak pakai apa itu modal, minimal bawa jeruk, bawa apel. Nih, nggak kayak orang pasir jambu ngejenguk orang kagak bawa PAP, lenggang. Udah begitu yang sakit lagi diinfus, ditanya apa yang lo rasain, lah lo kagak bawa PAP, apa yang lo rasain? Kalau lo bawa jeruk gue bisa ngerasain asam apa manis. Ini lo datang lenggang kampung pakai nanya apa yang lo rasain, parah. Udah gitu makanan orang sakit, lu mulut lo pahit, iya ini makanan buat gua, iya jangan. Ada orang pasir jambu kayak begitu? Yang mana orangnya? Masya Allah. Jadi duduk saja sejenak kita di majelis taklim, maka pahala limpahan dari Allah sangat luar biasa. Apalagi hari ini kita duduk dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantunan sholawat kita, curahan pahala dari Allah, malaikat penghitung hujan tidak bisa menghitung. Subhanallah, ya. Jadi kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar kita kenal, ya, kita sayang, kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini yang bisa memperkenalkan kita kepada baginda Nabi Muhammad, kepada nih anak-anak. Ya, kalau nggak ada Maulid mereka nggak kenal Nabi Muhammad. Bapak-bapak udah kenal Nabi Muhammad? Udah kenal ibu-ibu? Kenalan di mana loh? Oh, dari sejarah, dari hadis-hadisnya. Pinter tuh, jawaban pinter. Pernah dari mana? Sejarah. Ada hadis dan Quran. Kita mengenal pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita mengadakan Maulid, kemudian kita mencontoh kepemimpinan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat luar biasa, welas asih. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat prihatin terhadap rakyatnya, terhadap umatnya. Ya, bukan hanya yang kaya, yang miskin sekalipun baginda Nabi Muhammad selalu mengayomi, memperhatikan, apalagi anak-anak yatim. Nabi Muhammad sangat cinta dan sayangnya beliau kepada anak-anak yatim. Betul? Kenapa? Karena beliau sudah merasakan betapa pedihnya menjadi anak yatim. Belum lahir Nabi sudah menjadi usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh ibunya, sudah yatim piatu. Karenanya beliau sangat memperhatikan anak-anak yatim, ya, karena sudah merasakan betapa tidak enaknya menjadi anak yatim. Karenanya bapak-bapak ibu sekalian, kalau ada anak yatim di sekitar kita, jangan sampai kita sia-siakan, ya. Nih, kemudian bapak ibu dan sekalian, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kenapa kok kita ikut majelis taklim? Kenapa kok kita ngaji? Ya, saya turun nih, ya. Nah, saya enaknya jalan-jalan, ya. Kalau ceramah jalan-jalan, ya. Kira-kira, Pak, kenapa sih kita harus ngaji? Nah, nih Pak yang putih nih. Kenapa sih harus ngaji di majelis taklim? Nambah ilmu, betul. Kalau sudah nambah ilmu buat apa Pak? Buat bekal di dunia dan akhirat. Nah, yang depan jangan tegang, ya kan? Wah, gue ditanya nih. Jangan, tenang aja, ya kan?
Iya, ya. Kalau sudah punya ilmu, ya, buat bekal di akhirat. Sebetulnya apa kegunaan ilmu kita? Yaitu apa-apa yang kita doakan kepada Allah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dari sebahagian manusia ada yang berkata, ya Rabb, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan berikan kepada kami kebahagiaan di akhirat. Betul nggak itu? Itu setiap doa habis sholat pasti kita tutup dengan doa itu. Namanya doa apa? Sapu jagat. Pengen kita bahagia di dunia, bahagia di syaratnya apa kira-kira? Syaratnya apa supaya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat? Pak RW, supaya nanti bisa ngejelasin kepada warganya. Apa syaratnya supaya bahagia di dunia, bahagia di akhirat? Menjalankan ibadah kepada Allah, bagus juga ya. Tapi bagaimana caranya supaya bahagia di dunia akhirat? Ujung ayatnya apa? Waqina azabana, terbebas dari azab neraka. Kalau masih kena azab neraka nggak akan bahagia. Ya, neraka adanya di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia ada nggak? Ada nggak? Ada Pak ya? Mana tuh Pak? Nggak kelihatan. Sotoy, katanya ada tapi nggak kelihatan. Naroka, ya kan? Naroka kata orang ahli sorop katanya nih. Nah itu dasar dari dua, nar dan anta. Narnya api, antanya engkau. Naroka berarti artinya api engkau, apimu, api yang berada di dalam dirimu. Itu jenenge naroko. Sok-sokan pakai bahasa Jawa lagi, bisa juga kagak. Saya orang Betawi asli ya, tinggal di Jakarta. Sok-sokan ngomong Jawa. Jadi neraka itu adalah apimu, api yang suka membakar diri kita. Adanya di mana? Nih. Ya, kata Rasulullah, ala inna fi jasadil mudghah idza solahat jasadakul, idza fasadat jasadakul ala wahiya qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam dirimu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik seluruh amalan kalian. Apabila daging itu buruk, maka buruk seluruh amalan kalian. Apa itu? Ala wahiya qalbu, dia adalah yang namanya hati. Jadi orang baik atau buruk tergantung Bu, orang baik atau buruk tergantung hatinya. Kelihatan nggak hati saya? Enggak. Bagaimana orang bisa tahu hatinya baik atau buruk? Dari apa? Pemain ini gebugan. Dari mana orang bisa tahu hatinya baik atau buruk? Oh, dari lampu. Oh, dari perilaku, ya kan? Orang bisa ketahuan hatinya baik atau buruk itu lihat wajahnya, pancaran sinar wajahnya, wabil khusus tarikan bibirnya. Kalau orang hatinya baik, biasanya tarikan bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Ayo kita coba ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tarik bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, lihat kanan, lihat kiri. 1, 2, 3. Lagi ngapain? Biasanya orang senyum hatinya, betul nggak? Iya, orang senyum biasanya hatinya baik. Kalau kita ngelihat orang senyum enak apa kagak? Tadi ngelihat ke kanan, ngelihat ke kiri, ya kan? Kalau anak ngelihat orang tuanya senyum enak apa kagak? Istri ngelihat suaminya senyum
senyum enak apa kagak? Suami ngelihat istrinya senyum enak apa kagak? Pak RT, Pak RW ngelihat warganya senyum enak apa kagak? Warga ngelihat Pak RW dan Pak RT senyum enak apa kagak? Nah, kalau ngelihat RW sama RT senyum, waktunya ngebon. Mumpung hatinya lagi baik tuh, ya. Jadi banyakin senyum, lemparkan senyum. Ketemu siapapun senyum itu akan membawa keberkahan. Kata Rasulullah, senyum adalah sodakoh. Loh, senyum adalah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen bersodakoh, nggak punya duit, cukup. Panitia maulid Ar-Rahmah datang ke rumah bapak. Pak, ini ada maulid nih Pak, ya minta sumbangan. Ibu bapak pengen nyumbang, nggak punya duit, cukup senyum. Insya Allah maulidnya kagak jadi. Emang bisa beli jeruk pakai senyum? Emang bisa beli aqua pakai senyum? Kagak. Tapi perbanyak senyum. Senyum adalah sedekah. Itu orang yang hatinya baik. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tarikan bibirnya. Bagaimana orang yang hatinya tidak baik? Bukan 2 cm ke kanan dan ke kiri, tapi yang bawah maju ke depan. Alisnya naik. Namanya bimoli. Apa itu bimoli? Sebuah apa keras banget, monyong katanya gitu. Iya, bibirnya monyong 2. Iya, nggak boleh Pak RW ngajakin kerja bakti. Warga, ayo kerja bakti. Kerja bakti melulu Pak RW, nggak bisa habisnya. Ya, nggak seneng. Ada ibu-ibu pakai kerudung. Ih, kerudung apa tuh? Siang-siang kok pakai kerudung pink. Norak, tuh orangnya hatinya tidak baik. Kenapa orang hatinya tidak baik? Kenapa orang hatinya tidak baik? Kata Allah, fi qulubihim maradun. Di hadapan, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Tuh makanya orang hatinya bisa tidak baik. Jadi penyakit yang ada di dalam hati, di dalam dada. Apa penyakitnya? Nungguin ya. Sebentar ya, saya minum dulu. Apa penyakit yang ada di dalam hati? Saya simbolkan dengan huruf L. Apa tuh Ustaz L? Kalau L-nya ada di belakang, suka kesel, mangkel, apalagi ngedume, kesel, jengkol enggak, jengkol mah kagak. Jengkol mah makanan enak tuh ya. Nih, ada yang nggak seneng jengkol? Ada yang nggak seneng jengkol? Kenapa orang nggak seneng jengkol? Ini saya datang dari Jakarta bawa resep supaya orang makan jengkol nggak bau. Mau dengar? Mau tahu? Mau tahu bener apa mau tahu banget? Cius. Bagaimana caranya supaya makan jengkol nggak bau? Siapkan 2 kacang polong. Apa? Kacang polong, 2 aja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu habis makan jengkol, mau kencing, bawa kacang polong, taruh di hidung, dua-duanya. Iya, ya, bapak kencing, bapak ibu kencing, insya Allah nggak bau. Serius nih, serius. Iya, saya udah coba serius. Ya, pakai kacang polong, ya, taruh di hidung, dua-duanya. Ya, insya Allah pipisnya nggak bau. Nih penyakit yang pertama tuh apanya? Apanya? Kalau nggak ada kacang polong di rumah, itu yang buat apa tuh ya? Yang hijau-hijau tuh namanya tuh. Nih suka kesel, mangkel, ngedume, kesel, sebel.
Kalau disuruh sama suami mah bikinin kopi mah, bikin kopi nggak ngeliat apa, mama lagi sibuk, lagi goreng ikan, lagi nyambel, bikin kopi sendiri aja sih ngapa? Sebel, kesel, mangkel, itu penyakit hati. Aneh, hati-hati nih kalau ibu-ibu sudah kena penyakit hati. Mohon maaf nih, ada di Jakarta Pak, di Tomang. Bapak-bapak malam Jumat minta sama ibunya. Ngapain? Minta. Ini anak kecil diam ya, tutup kuping. Malam Jumat suami minta sama ibunya, pakai kode. Mah, apa? Pesawat mau mendarat mah. Pakai pesawat. Mah, pesawat mau mendarat nih. Si mama, ogah. Sebel. Nah, tuh ibu sampai 3 kali, mah pesawat mau mendarat mah. Sebel, nggak mau dia. Akhirnya suaminya pergi nggak pulang-pulang 3 hari. Serasa itu. Dia main sama tetangganya. Suami lo kemana? Suami saya pergi. Ngapang emang urusannya? Kemarin dia ngomong pesawat mau mendarat. Lu jawab apa? Gue bilang sebel aja. Lu salah. Kenapa emang? Kalau suami bilang pesawat mau mendarat, lu harus bilang apa? Pak, bandara udah siap. Oh begitu. Jadi kalau suami bilang pesawat mau mendarat, bilang aja bandara sudah siap. Oh begitu. Iya dah. Wah, nggak lama seminggu kemudian suaminya udah pulang. Suaminya pulang nih bini, ya kan, udah pasang aksi, mandi buru-buru, pakai minyak wangi, pakai baju yang nggak kelihatan. Dia udah ngejeplak aja begini, ya kan, nungguin suaminya bilang pesawat mau mendarat. Ya, ditungguin suaminya nggak ngomong-ngomong, ya, dicolek suaminya diem aja. Akhirnya dia punya inisiatif, bang, bandara sudah siap. Waduh, kata suaminya sebel. Ya, bang, bandara udah siap. Sebel. Gantian suaminya bilang, ya, bang, ini bandara udah siap. Nggak jadi, pesawatnya mogok. Rasa itu, ya. Makanya hati-hati kalau punya penyakit L tadi, kesel, mangkel, ngedumel, sebel, ya, nggak diobatin, pindah L-nya dari belakang pindah ke depan. Apa tuh kalau ke depan? Suka lesu, lelah, letih, lemah. Nah, ya, kalau suaminya ngomong, mah, isi pulsa ngapa mah? Cak nggak pakai isi pulsa, ya kan? Sorry ya, nggak ada sinyal. Mah, isi pulsa ngapa mah? Sorry nih, ya, lagi jaringannya lagi hang. Ya, udah suami ini nggak minta-minta. Akhirnya suami nanya, bang, nggak ngisi pulsa bang? Kagak, kenapa? Gua udah ganti kartu. Nih, tuh kalau L-nya pindah ke depan. Kalau nggak diobatin juga, L-nya pindah ke tengah. Apa itu? Malas. Kata Allah, kalau orang sudah kena penyakit malas, duribat alaikum zillata aina masukifu, mereka akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Betul apa enggak? Istri malas, suami sebel, ya kan? Anak malas, orang tua sebel, warga malas, Pak RT sama Pak RW gemes. Iya tuh, ya. Makanya kalau udah kena penyakit ini harus buru-buru kita obati. Apa obatnya? Obatnya adalah perbaiki hubungan baik kita kepada Allah dan perbaiki hubungan baik kita sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minal. Ada satu lagi, hablum minal alam. Baik kepada Allah, baik kepada manusia, harus juga baik kepada alam. Apa contohnya? Tadi itu ada kucing, ya. Kucing kita lagi makan pakai ikan. Kucing datang ke kaki kita apain tuh kucing? Kita apain? Banyakan ditendang. Nggak baik sama alam. Kata kucing, apa salahku? Ya ilah,
aku ngedeketin kamu cuma minta tulang doang. Ya, ini ditendang, masya Allah. Ibu-ibu, ya, sholat subuh berjamaah bagus apa kagak? Bagus. Dari rumah bawa tentengannya sampah, udah di jalanan ada got, dilemparin ke got, bagus apa kagak? Itu hablum minal alam. Jangan sampai kita niatnya baik ke masjid, niatnya baik menghadap Allah, tapi bawa tentengan lempar ke got, akhirnya begitu hujan terjadi banjir. Hablum minal alam harus kita perhatikan. Ini Bapak Ibu dan sekalian yang harus kita lakukan manakala hati kita sedang tidak baik, berpenyakit, harus kita obati. Apalagi yang harus kita lakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata-kata dengan baik, selalu berkata-kata dengan benar, selalu berkata-kata dengan ihsan, yang namanya akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Ada beberapa yang menjadikan akhlak kita tidak baik atau akhlak majmumah. Ya, ini mulai kita ngaji nih. Ya, tadi cuma pengantar, sekarang ngaji akhlak majmumah. Allah berfirman di dalam surat 49 Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Ya. Yang pertama kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hei orang-orang yang beriman, la yashhar, jangan kamu janganlah satu kaum mencaci kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang dicaci lebih baik daripada kaum yang mencaci. La yashhar, jangan memperolok-olok, ya. Janganlah satu kaum suka memperolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi kaum yang diperolok-olok lebih baik daripada kaum yang memperolok-olok. Ya, saya tanya Pak RW, kalau warga Pak RW main memperolok-olok antara satu kaum dengan yang kaum yang lain, antara Jawa sama Sunda sama Padang, kira-kira gimana? Terjadi apa? Akan terjadi tawuran, betul apa enggak? Ya, si Betawi bilang, Padang pelit, ya kan? Padang pelit. Kemarin ngajak makan ke Bunda Kanduang bayar. Itu bawa ke Bunda Kanduang, apalagi Bunda Tiri, ya orang Padang kan jualan dia, namanya ada Bunda Kanduang. Oh, orang Padang bilang lagi sama orang Sunda, ya kan? Lah, orang Sundanya juga gitu, sukanya makan daun muda. Iya, daun apa dimakan? Kecuali daun pintu, iya, sama daun jendela kagak. Daun singkong mau dimakan orang Sunda. Iya, main kata-kataan, main perolok-olok. Ya, dulu waktu saya masih sekedeng gini, ya, teman-teman saya suka ngatain, bapak lo tuh kumisnya baplang. Kebetulan kumis bapak saya bapak. Daripada bapak lo cungkring, kurus, iya kan? Akhirnya saya ngadu sama bapak saya. Ini anak ngadu sama bapaknya. Bapak sama bapak jadi berantem. Anaknya udah main gunduk lagi. Bapak sama bapak berantem tuh gara-gara saling memperolok-olok. Ya, maka yang pertama yang tidak boleh kita lakukan, la yashhar, jangan suka memperolok-olok. Ya. Yang kedua, wala nisa'u minan nisa asa ayyakuna khairum min khunna. Janganlah satu wanita memperolok-olok wanita, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olok lebih baik daripada wanita yang memperolok-olok. Tuh, tadi yang pertama bisa laki bisa perempuan, tapi ini khusus berupa perempuan. Kenapa? Allah tahu jangan-jangan perempuan ini banyak suka memperolok-olok, ya, sama suaminya aja kadang-kadang. Bu, lagi arisan. Kadang-kadang suami lagi tidur, bangunin nama istrinya. Bang, bangun bang.
Lihat jam tuh, udah jam berapa? Suami lagi tidur suruh ngelihat jam. Coba. Pantasnya kan dia yang melek ngelihat jam. Ya ini suami lagi tidur, bang bangun. Ngapa? Lihat tuh udah jam berapa? Suami lagi tidur suruh ngelihat jam. Kurang ajar apa kagak? Iya. Kalau mama, ya ibu aja yang ngelihat jam. Jangan suruh suami lagi tidur, suruh ngelihat jam. Ya, makanya ada tambahan khusus tuh. Walan nisa'u minan nisa. Janganlah satu wanita suka memperolok-olok wanita lain. Itu yang pertama, jangan memperolok-olok. Kita sampai jam berapa nih? Sampai zuhur. Ya. Atau kalau udah nggak kuat angkat tangan. Ya, Ustaz udah nggak kuat, udah saya udahan, ya kan, nggak apa-apa. Yang kedua, wala talmiju anfusakum, janganlah kalian suka mencela diri kalian. Nih yang kedua tuh, larangan dari Allah. Yang pertama, jangan memperolok-olok. Yang kedua, jangan suka mencela diri kalian. Ini satu umat Islam suka mencela umat Islam yang lain, betul apa enggak? Iya, cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara jenggot. Apaan tuh? Islam nggak nyunah nggak pakai jenggot. Ada nggak kayak begitu? Datang ke masjid bukan benar-benar cari sholat, dia cari-cari tuh. Ya, yang cingkrang lah dicari, yang jenggotan lah yang dicari, yang jidatnya kagak hitam lah yang dicari, cari-cari kesalahan. Ya. Jangan suka mencela diri sendiri, artinya sesama mukmin jangan mencela mukmin yang lain. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan suka berpecah belah. Nih gara-gara Muhammad dia sama Muhammad kita berantem. Ya, sholat di sono yuk. Oh gak apa, itu Muhammad dia bukan Muhammad kita. Tuh, gara-gara Muhammad dia Muhammad kita berantem satu pengurus dengan pengurus yang lain. Wala talmiju anfusakum, jangan suka mencela. Yang ketiga, ini sifat-sifat mazmumah. Ya, wala tanabazu bil alqab bi'sul fusuka ba'dal iman. Jangan suka manggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruk gelarnya adalah sesudah iman, kafir manggil orang. Jangan suka manggil dengan gelaran yang buruk. Ya, ini sering nih. Ya, nih Sintong manggil temennya, mentang-mentang kupingnya kagak beres, manggilnya caplang. Caplang. Nah, begitu ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada orang jalannya kagak benar, kor pengkor panggil, ya, memanggil dengan gelaran yang buruk. Jangan panggil gelaran orang dengan yang baik, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah kalau manggil Aisyah apa panggilannya? Hai Umairah. Apa artinya? Pipi yang merah, dasar pipinya yang merah katanya. Duhai yang kemerah-merahan. Ya, Aisyah itu orangnya putih. Kalau lagi bersemu, ya, kalau lagi malu-malu itu merah-merahnya kelihatan. Makanya Rasulullah manggil ya Humairah, duhai yang kemerah-merahan. Ustaz, kemarin suami saya manggil juga pakai bahasa Arab. Coilah, apa dia panggilnya? Ya Hajar Aswad. Apa tuh? Dia panggil kita Hajar Aswad, mentang-mentang kita hitam, ya kan? Hajar kan batu, Aswad hitam, batu hitam kita dipanggil. Ini pengen nyontoh Rasulullah pakai Hajar Aswad, jangan ya. Jadi jangan suka memanggil dengan gelaran yang buruk. Kenapa? Karena pasti akan berantem. Betul apa enggak? Tuh. Jadi 3 sifat tercela yang ada dalam surat Hujurat ayat 11. Yang pertama, la yashhar, jangan suka memperolok-olok dan jangan suka mencela diri sendiri. Jangan suka manggil dengan panggilan yang buruk. Yang keempat, nungguin lagi. Iya, saya lagi ingetin. Iya, lupa. Yang keempat apa? Kata Allah dalam surat Al-Zumar ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon.
Hei orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian suka berburuk sangka. Tuh, ya. Karena apa? Sesungguhnya berburuk sangka adalah dosa. Apa itu dosa? Apa dosa? Kalau meledos berasa, nah itu namanya dosa. Ya, jadi jangan suka berburuk sangka. Ada orang celingak-celinguk di depan masjid. Kenapa? Sendal, umpetin sendal. Tuh ada yang celingak-celinguk. Orang celingak-celinguk disangka suruh mau ngambil sendal, padahal dia mau nyari toilet mana ya? Udah kebelet tuh, kan? Nih, ya, jangan suka berburuk sangka. Ibu nih, suaminya biasanya pulang jam 5, jam 6 belum pulang. Ditelepon, ring, yang angkat perempuan, namanya Veronica. Oh, siapa bu? Veronica, ya kan? Ini abang udah mulai selingkuh ya. Jam 5 belum pulang, jam 6 belum pulang. Ditelepon nggak diangkat, yang angkat perempuan namanya Veronica. Akhirnya jam 9 suaminya pulang. Assalamualaikum. Bukan dijawab, wah dikabulin pintu. Gubrak. Ma jangan marah-marah. Veronica tuh siapa Veronica? Wah, udah mah sekarang bikinin kopi dulu. Bikin tuh sama Veronica. Loh, saking apa? Cemburu, ya kan? Mah, jangan marah dulu mah. Tadi papa disuruh lembur sama bos. Kebetulan handphone lagi lobet, jadi nggak bisa jawab. Ini ada uang 3 juta nih mah, hasil lembur buat mama. Hah, 3 juta? Abang tadi mau minta apa? Minta kopi, mau pakai cucu apa enggak? Ya. Dasar materai, dengar 3 juta aja dah, ya kan? Kopi mau pakai cucu apa enggak? Tadi minta kopi gak dikasih, udah dengar 3 juta mau pakai cucu apa enggak? Karena apa? Karena udah keburu suuzon. Ya, apa tadi? Suuzon, berburuk sangka. Jangan suka berburuk sangka. Ya, ada seorang gadis, ya, namanya Amelia. Ada Amelia ini? Nah, Amelia mau keluar kota. Ya, mau keluar kota, dia naik pesawat belum waktunya. Akhirnya dia duduk. Sebelum dia duduk, dia beli roti dulu. Dia beli roti, kemudian dia duduk, dia baca buku. Dia duduk, dia baca buku. Asik dia membaca buku, ada anak muda ganteng di sebelah dia makan roti yang ada di sebelahnya. Nggak ngomong-ngomong, nggak minta. Marah nggak tuh perempuan? Marah tuh perempuan. Dasar DGS. Apa GGS? Ganteng-ganteng serigala. Ganteng sih ganteng, tapi nggak punya sopan. Makan roti kagak minta. Akhirnya dia mampir rotinya si perempuan. Si laki makan satu, dimakan satu lagi. Si laki makan satu. Wah, udah marah dia. Ini per laki-laki kok begini banget sih, ya. Akhirnya tinggal satu tuh roti. Dia pengen tahu nih si perempuan, si Amelia mau diapain ya roti. Sama anak muda diambil dibagi 2. Satu dimakan sama dia, satu dikasih si perempuan. Nggak terima perempuannya, cis, najis dia. Wah, marah-marah itu laki. Akhirnya dia masuk ke dalam pesawat. Masuk dalam pesawat, duduk dia pengen baca buku lagi. Dia ambil bukunya dari dalam tas, ternyata di dalam tas ada kantong plastik. Begitu kantong plastik diangkat, ternyata isinya roti. Jadi roti yang dimakan roti siapa? Roti siapa? Roti dia masih utuh. Roti yang dimakan roti si anak muda. Ya, yang kurang ajar dia apa? Yang laki apa yang perempuan? Itu gara-gara sujon dia makanin roti orang lain sambil ngegerendeng, ya kan? Ini laki GGS. Nah, ini berarti PPS ini. Apa itu? Perempuan-perempuan serigala, ya kan? Cantik-cantik serigala. Yang dia makan adalah roti si laki, bukan roti si perempuan. Tuh, ya. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Jangan berburuk sangka. 4. Yang kelima, apa
Apa yang kelima? Wala tajassasu. Apa itu? Jangan suka mencari kesalahan orang. Ya, sering gak kita cari-cari kesalahan orang? Ya, kata Bang Haji Oma Irama, Bang Haji Irama bilang, janganlah kau sibuk mencari kesalahan orang. Iya, dapatkan kasetnya di toko-toko terdekat. Jadi jangan suka mencari kesalahan orang. Semut di seberang lautan jelas kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Oh, keterlaluan. Semut kecil di seberang lautan kelihatan, gajah gede di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya apa? Kalau kesalahan orang aja dia tahu, ya, kesalahan orang dia tahu. Suaminya siapa tuh yang penyanyi dangdut kemarin ditamparin? Suaminya si Leti. Kurang ajar tuh suami si Leti ya. Udah si Letinya kaya malah ditabokin lagi. Tahu aja dia, ya, padahal nggak kenal. Iya, tapi semut gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kesalahannya sendiri dia nggak mau lihat nih. Itu lagunya Oma Irama, orangnya ini imajinatif ya. Oma Irama apa aja jadi lagu sama dia, kemana-mana bawa buku Pak RW. Iya, kalau Bang Haji Oma Irama tengah malam jalan dia lihat ada orang belum tidur jadi lagu tuh. Lagu apa Pak? Wah, ini penggemar Oma Irama tahu aja. Begadang jangan begadang, eror-eret gitu. Iya, dia main lagi ke posan si Pak RW. Ada hansip lagi pada main kartu. Jadi lagu apa? Judi. Itu Oma Irama tuh. Ya. Ada lagi ada emak-emak lagi nyiram pohon. Jadi lagu tuh. Neng teng ceret, neng teng ceret, ceret. Neng teng ceret jadi lagu. Ibu-ibu lagi mau nyiram pohon bisa jadi lagu. Masya Allah Oma Irama. Ya. Ada anak mudanya semacam ginian lagi pada ngetrek, lagi main motor ngetrek, jadi lagu tuh. Rem tangan, ada. Rem tangan selalu ada. Oma Irama, ya, Masya Allah. Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Itu yang keberapa tuh? Kelima. Terakhir yang keenam. Apa? Wala yaktab badukum ba'dh. Jangan suka menceritakan kejelekan orang lain atau bergunjing. Sukakah di antara kalian makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumuhu, pasti kalian tidak senang. Ya, makan bangkai senang apa kagak? Tapi menceritain kejelekan orang senang apa kagak? Cukup nggak sejam ceritain kejelekan orang, Bu? Kalau ngeceritain kucing sejam cukup apa kagak? Kurang 2 jam? Kurang 3 jam? Dasar. Kalau berkucing 3 jam kurang katanya. Tapi kalau baca Quran baru baca a'udzu aja nguapnya udah 3 kali. A'udzu. Jangan suka membicarakan kejelekan orang. Kenapa? Karena ketika kita menjelekkan kejelekan orang, pahala kita sedang ditransfer kepada orang yang kita jeleki. Kata Rasulullah, nanti di yaumil akhir nanti datang kepada Allah seseorang ketika sedang dihisab, datang temannya, ya Rabb, ini temanku suka ngejolimi saya. Maka pahala orang yang menjolimi dipindahkan kepada yang dijolimi. Datang lagi, dia suka ngomongin saya, maka pahala orang ini dipindahkan. Terus bergantian sampai habis pahalanya, pahala sholatnya, pahala puasanya, puasa hajinya, puasa ngajinya, habis sudah masih datang orang, ya Arab, dia suka menjolimi saya, maka dosa orang yang dijolimi akan dipindahkan kepada orang yang menzolimi, dan orang yang menzolimi dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan nanti mereka akan diberi makan orang-orang yang dizolimi.
berapa banyak orang yang kita zolimi. Kalau sekampung orang yang kita zolimi, sekampung dideretin, kita disuruh makan. Masya Allah, ya, makan bangkai saudaramu ya yang kamu zolimi. Ini 6 hal sifat mazmumah, sifat yang tercela yang sering kita lakukan. Saya ulang, yang pertama la yashor, suka memperolok-olok, kemudian suka mencela diri sendiri. Ada temannya naik motor boncengan sama bininya, bang, woi mau ngisi air ulang ya? Enggak, kenapa? Itu kok bawa galon di belakang, bininya dibilang galon. Masya Allah. Jalan lagi bininya sama abangnya, bang mau ke laundry ya nyuci? Enggak, kenapa emang? Kok bawa buntelan? Bininya gembrot dibilang buntelan. Itu mencela tuh. Ya, jangan suka mencela. Yang ketiga, jangan suka memanggil dengan gelaran yang buruk. Yang keempat, jangan suka berburuk sangka. Yang kelima, jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Ntar pulang dari sini, itu ustadz dari Jakarta datang ke sini ngeyel, ya, ngejek-ngejek kita, ya udah menceritakan kejelekan orang. Yang keenam, jangan suka bergunjing, ya. Kalau kita bergunjing berarti sedang transfer pahala kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ntar pulang dimanapun berada, ada orang lagi bergunjing, bilang enak nih lagi transfer pahala. Ingetin tuh ya saudara kita, jangan sampai saudara kita pahalanya hilang habis gara-gara bergunjing. Insya Allah. Ya, ibu-ibu cantik semuanya, selagi kepada ngipas-ngipas kegerahan, mudah-mudahan gerahnya dunia ini akan menjadi pahala bagi kita supaya nggak masuk gerahnya api neraka, insya Allah. Dan insya Allah semua kita yang berada di sini tidak kita bubaran dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita sudah berguguran. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini di Maulid yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berguna khususnya bagi al-fakir dan kepada jamaah sekalian. Apabila ada kebenaran itu datang dari Allah mutlak dan jangan kita ragu untuk melaksanakannya. Apabila ada salah, ya itu datangnya dari pribadi saya. Mohon dimaafkan dan diistighfarkan karena yang namanya manusia tempatnya salah. Saya mohon maaf, beribu-ribu maaf, dan mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat kelak mendapat syafaat uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.